dan sehat. Puji serta syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan aksi nyata Bu Suryani, yaitu dengan tema membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, maka kita baca doa terlebih dahulu, yaitu baca surat Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya yaitu kita akan dengarkan dan kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bu Suryani. Oh ya, kegiatan pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Dewi Saputri. Dengannya dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang alhamdulillah masih tetap semangat. Semangat gak? Semangat gak begitu? Lagi semangat gak? Udah diisi kan? Jadi semangat. Alhamdulillah Bapak Ibu guru yang sudah membersamai bersedia untuk meluangkan waktunya dalam rangka kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 10 UPTD SD Harjamukti 3, yaitu atas nama Ibu Suryani SPD tentang iya betul ya? Suryani Aminah SPD. Saya jadi udah langsung ke sana aja. Mohon maaf lahir batin. Tentang budaya positif ya. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Kita sebagai umatnya, juga kita sebagai pengikutnya nanti di akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka praktik baiknya calon guru penggerak, di mana dalam kegiatan ini kita sama-sama membersamai apa saja sih yang diperoleh dari guru penggerak. Jadi di sini kita belajar, jadi tahu sedikit banyak, oh ini loh materi dari calon guru penggerak gitu ya. Yang ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita di kelas gitu ya. Budaya positif ini luar biasa ya, termasuk bagaimana nantinya kita memperlakukan siswa kita dalam menghadapi masalah. Di sini ada gitu ya. Kadang kita suka main, kamu kenapa terlambat misalnya gitu ya. Ternyata kalau di CGP ini ada aturannya, di mana tadi kembali kepada filosofi KHD. Jadi kita memperlakukan siswa itu ada di dalam KHD itu menghamba, menuntun siswa gitu ya. Jadi siswa itu adalah pada dasarnya dia sudah memiliki garis-garis halus. Kita hanya menebalkan saja tugasnya, termasuk dalam mendidik karakternya gitu ya, sehingga budaya positif yang ada bisa kita terapkan di sekolah kita ini ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama untuk kegiatan Ibu Suryani ini. Saya mohon Bapak Ibu dapat menyimak dan mengambil praktik baik dari Bu Suryani sehingga dapat kita implementasikan di dalam kelas kita masing-masing nantinya. Dan kiranya juga apa yang nanti disampaikan oleh Bu Suryani bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, dari lingkungan yang terkecil hingga lingkungan yang terbesar
ya, sehingga budaya positif yang diharapkan nanti benar-benar terwujud untuk sekolah kita ini, gitu ya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sampai detik ini kita selalu dalam keadaan sehat ya. Insya Allah mudah-mudahan habis diisi ujian selalu, amin. Mari kita angkat bacaan kita berdoa pada Allah, kita membaca surat Al-Fatihah. Apa yang menjadi hajat kita, khususnya hajat Ibu Suryani, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu berikan kesehatan, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rezekinya, Allah mudahkan semua urusannya. Dan yang belum dapat jodoh? Oh ya. Amin. Berat. Yang belum mendapat jodoh, Allah berikan jodoh yang sehat. Yang cowok juga dapat jodoh yang soleha. Yang udah dapat kita dapat lagi ya Bu. Yang punya anak insya Allah tambah lagi. Dan apa yang menjadi hajat kita, cita-citanya tercapai oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Al-Qabul ala hadirin ya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah bi syakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan maaf, semoga kabul insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan dan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bu Suryani Aminah. Dipersilakan Bu Suryani. Terima kasih kepada Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, jam-jam rawan jam segini ya Bu ya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Harjamukti 3, Ibu Sri Dewi Saputri SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Harjamukti 3. Terima kasih atas kesempatannya pada saya untuk sedikit memberikan sharing atau berbagi tentang budaya positif dengan keyakinan kelas dalam kegiatan pembelajaran. Mohon maaf Ibu kalau memang ada kekurangan dari diri saya sebelumnya, karena mungkin ini adalah pertama kalinya mungkin saya berdiri di depan Bapak dan Ibu Guru. Saya mau pantun dulu, boleh gak Bu? Belum. Ganti cakepnya ganti keren gitu. Iya. Anak kecil sedang menari. Keren. Anak kecil sedang menari. Sambil menari bawa ketupat. Terima kasih guru-guru Harjamukti. Kalian semua adalah guru yang hebat. Tepuk tangan semuanya. Baik. Luar biasa.
baik. Punten. Iya, baik. Tujuan pembelajaran. Mohon maaf. Tujuan pembelajaran kali ini adalah di mana saya sebagai calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep intisari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam model budaya positif. Kebetulan model ini kami pelajari di modul 1.4. Adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana dalam hal ini berharap Ki Hajar Dewantara ada namanya di dalam pembelajaran, yaitu di mana sifat pembelajaran itu harus student center atau berpusat pada siswa, di mana seorang guru bisa menghambakan siswanya dalam sebuah pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga mempunyai nilai-nilai profil Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan budaya positif di kelas sebagai wujud perubahan kelas. Tapi sebelum merubah suatu wujud perubahan di dalam kelas pun kita harus bisa memberikan kesepakatan kepada mereka agar mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika peserta didik dimotivasi dengan unsur intrinsik yang ada di dalam diri mereka sendiri, maka mempunyai dampak yang akan panjang sehingga mereka berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Jadi pada dasarnya kodrat anak adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Next, tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. 2. Mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik. Yang ketiga, mewujudkan disiplin positif peserta didik. Dan yang keempat, membentuk karakter positif pada peserta didik. Serta yang kelima, menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Di sini kami akan artikan dulu dua kata yang berbeda, budaya positif. Berarti ada kata budaya dan ada kata budaya positif. Di mana arti kata budaya menurut Kuncaningrat 181, kebudayaan berasal dari kata budaya, jadi dari bahasa Sanskerta, di mana budaya itu adalah bentuk jamak dari kata budi yang artinya budi atau akal. Maka Kuncaningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta karsa dan rasa. Sedangkan budaya adalah hasil dari cipta karsa dan rasa itu. Dan kata yang kedua berasal dari kata positif, tapi dilengkapi dengan budaya positif, di mana budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Baik, sepertinya kita perlu ice breaking untuk budaya positif dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dinyanyikan ya sama teman-teman. Oke, inilah adalah bagian-bagian dari budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta segitiga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang ketiga, segitiga restitusi. Mohon maaf Liban. Iya, kunci udah. Baik, kalau saya bilang satu, teman-teman tepuk satu seperti ini. Satu. Oke, kita tepuk satu. Yes.
sambil bilang yes. Tepuk 1, yes. Tepuk 2 oke ya, tapi tangannya ke kanan dan ke kiri. Tepuk 2, oke. Kalau 3 berarti tepuk 3 semangat. Oke. Tepuk 4 Semangat juga. tepuk 4 ada yang tahu? Siap belajar, betul Bu Rini. 2 ke kanan, 2 ke kiri. Tepuk 4 siap belajar. Tepuk 5 ayo belajar. Tepuk 5 ada yang tahu tepuk 5? Hah? Siap belajar? Udah tepuk 4. Oke, kita lanjut kalau begitu. Baik, ini adalah yang pertama yang kita akan bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, di mana perubahan paradigma budaya positif. Gua praktekin di mana sih dari Tepuk berapa? dari 1 lah. Oh iya, ada yang mau semangat. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, Konsentrasi. punten, konsentrasi. Tepuk 5-nya baru siap belajar. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, kerja kali satu kali. Tepuk 5, siap belajar. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ayo pulang. 6 belum selesai. Baik, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, di mana ada perubahan paradigma budaya positif. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa seorang murid, tapi kita dapat mengontrol seorang murid untuk berbuat kebaikan. Dengan cara teori kontrol adalah menyesuaikan perilaku dengan memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Kemungkinan murid itu akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Tapi bisa jadi murid itu menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kata guru aku biasanya seperti itu. Next, 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dengan menggunakan ini, kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, tapi mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasinya ya Bapak Ibu, karena mereka melakukan perilaku ini mungkin karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Oke, berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mereka. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Baik Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma dengan perbandingan stimulus respon dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser tahun 1944. Yang pertama, realitas berdasarkan kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi berbalik dengan setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya
Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrol mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol mengatakan model berpikir menang. Baik. Ya, kemudian apakah makna disiplin? Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu disiplin. Disiplin artinya belajar. Makna katanya dari bahasa Latin. Kemudian maknanya adalah disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang keempat, tapi namun budaya kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terakhir, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, ini adalah nilai-nilai kebijakan universalnya. Sedangkan arti dari nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan, menurut Dr. William Glasser. Dengan meningkatkan nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, ini adalah berikut profil pelajar Pancasila yang sudah kita biasa ucapkan ya. Kalau gitu kita nyanyi dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan itu baru. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, berikutnya. Semangat ya Bu. Oke. Yang kedua, teori motivasi, hukum penghargaan dan restitusi. Usia. Menurut Diane Golson, ini satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kata-kata yang keluar Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercayai. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini biasanya motivasi internal dari tujuan disiplin positif, yaitu biasanya motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, itu motivasi intrinsik. Sedangkan ini adalah motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsiknya. Yang ketiga, kita membangun keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk dengan cara satu, lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui diskusi. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mengingatkan kembali apa keyakinan kelas yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai. Jadi yang tidak tercapai itu bagaimana caranya keyakinan kelas itu bisa tercapai. Jadi perlunya evaluasi. Next, ini adalah peraturan. Ini adalah nilai kebajikan yang dituju. Keyakinan kelas ini dalam perbandingannya. Yang pertama, selalu peraturannya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelas yang didapat itu berarti mereka menjalankan tanggung jawabnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Kalau nilai kebajikan atau keyakinan kelas biasanya vibes-nya positif.
yaitu menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan komitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Artinya keyakinan kelasnya berarti menunjang kesehatan. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan belajar bersabar. Yang ketujuh, gunakan masker. Berarti keyakinan kelasnya untuk kesehatan dan keselamatan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Ya, ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Cara berpikirnya yaitu pertama, selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen pada setiap tugas, senantiasa membantu. Dengan cara ini kita akan mendapatkan rasa hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Baik, ini adalah kegiatan pendalaman kelas tabel T dan Y. Hormat, kalau hormat berarti ada tampak seperti, ada tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti biasanya dia lebih positif Bapak Ibu, kalau tidak tampak seperti biasanya lebih kurang baik ya. Yang pertama, datang tepat waktu, berarti tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Kemudian ini bekerja, tampak seperti, tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti berarti tidak mendengarkan guru dan tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian ini ada rasa diterima dan dimiliki. Tampak seperti berarti melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak seperti berarti mengucilkan salah satu teman kita. Nah, ini adalah bagian Y, di mana ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Yang keempat, kebutuhan dasar. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. 3, kebebasan, freedom. 4, kesenangan atau fun. Yang kelima, kekuasaan atau power. Nah, ini adalah posisi kontrol. Jadi setiap guru itu harus mempunyai 5 posisi kontrol di dalam sebuah kebijakan. Ketika berada bersama murid. Yang pertama bisa jadi seorang penghukum. Yang kedua bisa monitor atau pemantau. Yang ketiga teman. Yang keempat pembuat orang merasa bersalah. Dan yang kelima manajer. Ini adalah bagan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Biasanya guru berbuat dengan cara menghardik atau menunjuk-nunjuk, kamu datangnya terlambat ya. Nah, ini biasanya posisi guru yang biasanya sebagai seorang penghukum. Atau bisa juga berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini nih termasuk posisi penghukum. Nah, ini hasilnya justru akan memberontak murid itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Nanti juga marah-marah. Bapak Ibu enggak itu kelipet, mohon maaf. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Next, berikutnya membuat orang merasa bersalah. Nah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu datang lebih pagi biar tidak terlambat gitu. Nah, kata-katanya biasanya ya Bu ya, guru berbuat. Kamu harusnya sudah tahu tuh, ibu lelah sekali gitu ya.
Pernah ya Bu, pasti ketawa dengan ngomong kayak gitu kayaknya. Ya hasilnya justru murid akan menyembunyikan Bu atau menyangkal bahkan berbohong-bohong, kok Bu bukan aku. Bukan yang tertawa kayaknya pernah melakukan mungkin ya. Oh enggak Bu, kaitan dengan dunia berkualitas berarti murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Muridnya akan berkata, maafkan saya Bu, jangan dengan kata berbohong ya. Maafkan saya Bu, sih tidak tahu gitu ya. Dan dampaknya pada murid yaitu merasa rendah diri. Nah ini posisi kontrol berikutnya yaitu sebagai teman. Berarti membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau gurunya berbuat nih, pasti bikin alasan ya Bu. Bu guru kenapa terlambat? Ya. Gurunya kan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Ibu lagi lapar nih, boleh gak? Gitu. Ketergantungan jadinya hasilnya. Lalu murid meletakkan guru murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir ibu atau bapak teman saya, ternyata begitu. Dan akhirnya hasil yang didapat pada muridnya jadi lemah Bu, tidak mandiri dan tergantung. Posisi sebagai pemantau, guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Dengan cara berkata apa perbuatannya, kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau akhirnya merasa kayaknya aku diawasin gitu, jadi hasilnya jadi merasa dia diawasi. Kemudian kaitannya murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh, yang saya harus peroleh. Jadi mengejar target ya Bu. Berikutnya, dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia akan berpikir bahwa apa sanksi yang saya terima dan apa reward yang saya terima. Next, sebagai guru sebagai posisi manajer, di mana guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang bukan manajer lagi wawancara ya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah itu biasanya hasilnya menguatkan pribadi. Lalu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang pasif dalam dunia berkualitas. Muridnya akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampaknya akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira Bapak dan Ibu akan meletakkan posisi kontrolnya di mana? Sebagai penghukum kah? Oh enggak ada yang tunjuk tangan. Sebagai penghukum kah? Oke. Oh enggak. Pembuat orang merasa bersalah? Enggak. Oke. Teman? Oh enggak. Pemantau? Enggak juga. Manajer? Enggak juga. Jadi Bapak Ibu akan menempatkan posisi kontrolnya di mana dong? Kalau Bapak Ibu tidak memilih salah satunya, pasti akan menyesuaikan kondisi dan situasi, di mana tergantung bagaimana masalah itu muncul atau ada. Nanti Bapak Ibu akan membuat posisi kontrol mana nih yang harus saya pakai untuk permasalahan ini. Betul Bapak Ibu? Betul. Tepuk tangan lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Tapi siap belajarnya gak goyang-goyang ya Bu. Oke, berpasangan berdiri Bapak Ibu. Saya takutnya Bapak Ibu pegel gitu. Silakan berdiri berpasangan dua-dua. Oke. Ayo bikin dulu Ibu. Iya. Berpasangan dua-dua. Iya. Dua-dua. Udah dapat? Oke. Kalau nggak dapat boleh bertiga. Kalau saya bilang head to head, berarti teman-teman satukan kepala teman kalian dengan teman kalian. Head to head. No. Kayak Bu Cilda, benar Bu Cilda dan Bu Ilham. Oke, head to head. Ayo, pandang-pandangan. Bu Vera, Bu Rini pandang-pandangan.
Berarti touch your hand. Touch your friend hand. Oke, hand to hand. Oke, good. Siap. Oke, next. Leg to leg, kakinya bersatu. Satu aja, satu, jangan dua-duanya nanti dapat. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Head to head. Bunyi udah kalah nih. Hand to hand. Ya, hand to hand. Oke, good. Toes to toes. Tangannya lepas, Budian. Tangannya lepas ya. Oke, good. Leg to leg. Oke. Oke, hand to hand. Lebih cepat. Toes to toes. Toes. Oke. Leg to leg. Head to head. Head to head. Tahu head to head. Head to head. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Maaf ya Bapak Ibu. Bukan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusinya adalah proses kolaboratif. Bu, itu maaf itu saya titik. Maaf ya Bu, mungkin saya ngetiknya kebanyakan huruf ya Bu. Mohon maaf. Iya. Terima kasih Bu Ria untuk koreksinya. Terima kasih buat Bu Ria. Ya. Oke. Gimana restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah di mana murid berpikir seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tidak harus kita jadi penghukum. Kita bisa menggunakan alternatif segitiga restitusi. Oke Bu Guru. Terima kasih Bu Ria. Next, apa saja ciri restitusi? Nah, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi anak itu belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, tapi bukan paksaan. Memperbaiki hubungan kelihatan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi dibangun karakternya atau motivasi intrinstiknya yang ada di dalamnya. Next, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini dia Bapak Ibu segitiga restitusi. Tindakan yang pertama kita ambilkan yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menambahkan keyakinan. Menanyakan. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengambil tindakan solusi segitiga restitusi, yang pertama tahapannya yaitu menstabilkan identitas, di mana tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Setuju gak Bu kalau anak murid kita jadi orang sukses? Setuju, betul. Kemudian apa sih kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika kita ingin menstabilkan identitas siswa kita? Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi tidak dilakukan lagi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi ketika kita bilang, ibu juga pernah loh melakukan kesalahan itu, berarti dia merasa ada temannya atau ada yang bisa dijadikan curhatannya. Berarti kalau memang berani kotor itu baik, itu boleh juga ya Bu? Selama itu dalam pembelajarannya Bu ya, ya baik. Oke, ini adalah kata-katanya. Next, yang kedua, memvalidasi. Sudah menstabilkan identitasnya biar tidak terlalu tegang juga. Kemudian yang kedua, tahapan kedua, validasi tindakan yang salahnya. Pada tahapan ini, murid dibantu untuk mengenali kebutuhan dasarnya dengan cara bagaimana apa yang ingin dilakukan melalui kesalahan itu. Satu, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk.
dari ini ya. Yang kedua, biasanya ini yang guru-guru suka pakai, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, atau kamu pasti punya alasan kenapa tidak membawa topi dan dasi saat upacara. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Nah, ini biasanya menanyakan keyakinan biasanya lebih ke keyakinan kelas yang diajarkan Bapak dan Ibu guru di kelasnya. Pada tahap ini kesalahan dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas tata keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di dalam kelas kita. Nah, berikutnya, ini adalah penerapan 3 restitusi yang saya lakukan untuk peserta didik yang datang terlambat. Kebetulan Ananda ini namanya adalah Ananda Ibram, kelas 1B. Saya jadi sedih ceritainnya. Jadi ini anak sering datang terlambat. Pertama karena rumahnya jauh. Terus yang kedua karena tidak ada yang mengantar. Jadi anak ini memakai sepeda. Tapi kalau sepedanya lagi rusak, dia tidak sekolah karena rumahnya di Kemang. Nah, kemudian saya cobalah menerapkan segitiga restitusi kepada Ibram. Nah, akhirnya Ibram, kenapa kamu sering terlambat gitu? Memang sih dulu ibu juga pernah kok terlambat waktu sekolah gitu. Itu namanya menstabilkan identitasnya dulu. Terus validasi tindakan yang salahnya. Menurut Ibram, kalau Ibram udah sering datang terlambat, perbuatan baik atau tidak? Pasti anak akan menjawab tidak baik Bu, karena kan itu tidak boleh dilakukan. Karena kan teman-teman sudah belajar, kalau saya datang berarti saya nanti mengganggu teman-teman yang lain belajar. Itu validasi tindakan yang salahnya. Yang ketiga, menambah keyakinan kelas. Saya tanyakan, Ibram masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bareng-bareng? Apa? Yang pertama, bersikap jujur. Yang kedua, disiplin. Disiplin ini banyak ya Bu, bisa salah satunya dengan datang pagi ke sekolah dan tidak terlambat. Itu salah satu bagian dari disiplin. Next, berikutnya, ini kasus peserta didik yang rambutnya panjang. Biasa ya Ibu, ini harus sering diingatkan anak-anak. Karena memang kalau rambut panjang itu, sepertinya saya kurang tahu juga ya, memang kita yang harus terus mengingatkan agar mereka juga terbiasa untuk memotong rambutnya dengan, itu salah satu juga. Ini adalah perubahan yang dilakukan mulai dari diri sendiri, kemudian membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, terus menerapkan disiplin dengan cara berkomunikasi dengan siswa secara 2 arah. Kemudian menerima dan memberikan aspirasi murid merdeka dalam menentukan daftar kesepakatan belajar bersama. Dengan kontrol guru, semua menyepakati poin kesepakatan dan ditandatangani oleh masing-masing. Kemudian melakukan refleksi atas kesepakatan yang diperlakukan dan merasakan perubahan yang akan diharapkan. Kemudian berempati kepada siswa, lebih banyak mendengarkan atau menginstruksikan, serta banyak menerima aspirasi ketimbang arahan-arahan yang tidak efektif. Terima kasih, bergerak dan menggerakkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya kembalikan kepada Bu Rumi. Udah Bu. Terima kasih atas pemaparannya dari Bu Sriani Aminah terkait tentang budaya positif yang kita lakukan di dalam kelas. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sriani. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sriani, yaitu ketika ada di kelas kita menyampaikan 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah perilaku budaya positif, dan juga ada 3 restitusi ya. 3 restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas peserta didik. Yang kedua, kita memvalidasi tindakannya itu benar atau salah, dan yang terakhir yaitu kita melakukan keyakinan kelas sesuai dengan yang sudah disepakati pada kelas tersebut. Ya, Bapak Ibu silahkan diberikan waktu untuk melakukan tanya jawab atau diskusi untuk 2 penanya. Ya, adakah yang mau bertanya Bapak Ibu? Dia nanya kecil dah. Ya. Ini apa ya? Ya, silakan. Terima kasih Bu Fitri. Pertanyaan pertama.
Asik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Suryani. Iya, bertamu. Gini, kadang kan kita ya sebagai guru memang harus melakukan apa ya, negur anak gitu ya, gitu. Kalau ada anak yang salah kan pasti kita tegur gitu, dan memang seharusnya dari pemaparan yang tadi tentang budaya positif kita lebih di apa ya namanya, diharuskan melakukan segitiga restitusi dulu gitu ya. Nah, terkadang kita sebagai guru sendiri gitu suka lupa gitu kan, udah aja langsung gitu, dan kebanyakan dari kita ini ya penghukum gitu kali ya, posisi kontrolnya gitu harusnya kan manajer. Nah, terus yang jadi pertanyaan, kalau kita kasih hukuman gitu kan ya, pertama saya kadang di kelas tinggi tuh ya kadang-kadang suka kasih hukuman gitu kan ya. Terus ketika si anak itu melakukan kesalahan atau misalkan bertengkar dengan temannya di depan kita, dia udah iya bu gitu kan, ya saya maafin bu. Ternyata gitu ya, kita udah coba nih melakukan segitiga restitusi tadi gitu, ternyata di dalam hati si anaknya itu masih ada rasa dendam gitu. Ternyata dia hanya di depan kita aja gitu, apa sampai akhirnya mungkin yang tanpa kita ketahui bersama, dia itu menimbulkan apa, ada rasa trauma gitu terhadap si temannya tadi gitu, karena misalkan dia berantem terus sampai dibully, sampai akhirnya dia nggak mau masuk sekolah, padahal di depan kita sudah melakukan segitiga restitusi tadi lah ya gitu. Kita stabilkan dulu identitasnya, terus kita tanyakan dulu nih, mau validasi dulu tindakan dia yang salah itu seperti apa. Oke, dia sudah menerima, tetapi kenyataannya hanya di depan kita aja gitu, di belakang kita oh dia masih punya rasa dendam gitu, atau si yang ininya tuh jadi ada trauma. Itu gimana sih cara kita untuk menyikapinya gitu, menstabilkannya? Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, terima kasih Bu Suryani atas kesempatannya. Izin bertanya atas pemaparan yang tadi sudah diberikan. Pantun, oke. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke kota Paris. Jangan lupa bersih sepatu. Kalau aku bilang I love you, jawab juga dong I love you too. Oke, udah sore. Oke. Serius. Bu Suryani, Iya. saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai guru agar menjadi guru yang baik, yaitu dalam arti kata bisa menjadi teman, bisa menjadi manajer, bisa menjadi penghukum yang bijaksana lah istilahnya, yang memberikan, yang maksudnya hukumannya itu tidak memberikan efek jerah. Maksudnya efek jerahnya itu tidak membuat si anak merasa rendah diri, trauma, ya, dan bisa memberikan motivasi kepada anak itu untuk tidak mengulangi perbuatan salahnya tadi. Terima kasih Bu Yani, saya tunggu vouchernya. Suatu apa, misalnya kita ingin membentuk suatu benda, tidak mungkin suatu benda itu mungkin bisa semulus atau sebagus apa yang kita sudah rancang, apa kita sudah sketsa pada dasarnya. Kalau saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi, memang terutama saya anak kelas rendah, Bapak Ibu Fitri, kalau kelas tinggi mungkin dengan emosi yang mungkin lebih menggebu-gebu ya, karena kalau kelas rendah kan masih mengikuti itu loh kata bu guru, nggak boleh seperti itu gitu, masih yang seperti itu gitu. Ketika saya menjalankan 3 restitusi itu, yang pertama memang menstabilkan identitas dulu, yang kedua memang validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu adalah keyakinan kelas. Nah, ketika memang sudah diyakinkan dengan keyakinan kelas, mungkin ada anak yang memang sifatnya atau karakternya adalah pemarah. Nah, itu biasanya saya suruh anak itu untuk ambil air wudhu. Masih marah juga, saya pernah mengalami, kebetulan adiknya Lera, Fauzan. Nah,
itu emosinya Masya Allah. Saya peluk dari belakang. Saya sudah pakai 3 restitusi, ternyata tidak bisa. Emosinya semakin membara dan semakin dendam yang Bu Fitri bilang. Akhirnya saya waktu itu pernah ada guru yang lihat ya, kenapa Bu Yani gitu ya? Ada sempat ya, Bu Ria ya? Bu Ria lihat, kenapa Bu Yani tidak apa-apa Bu Ria? Ini dendam, sampai itu anak bilang, Ibu pindahkan dia ke sekolah lain. Terus saya bilang, gak bisa Bang, ini sekolah bersama-sama, bukan sekolah milik Abang. Ini sekolah kita bareng-bareng. Itu sampai cakar-cakaran Bu. Akhirnya saya peluk dari belakang, saya bacakan istighfar. Ayo kita baca istighfar bareng-bareng. Sampai saya tuh ditarik-tarik ya Bu, sampai nggak berujung, pokoknya jilbabnya gimana berujung. Itu kelas 1 Bu. Biasanya saya suruh istighfar, kalau misalnya dia sudah emosinya sudah hilang, saya coba untuk ambil rebuk dan kembalikan lagi ke stabilan identitasnya dia lagi, balikan lagi ke zona alfanya dia, zona nyamannya dia di emosinya dia gitu. Nah itu biasanya saya lakukan seperti itu Bu. Jadi memang kalau memang yang sifatnya pendendam, biasanya saya suka jauhkan juga. Pertama itu membaca istighfar, terus peluk dari belakang juga, terus membaca al-Fatihah juga, ambil air wudhu. Terus yang ketiga, jangan didekatkan, karena kalau didekatkan kalau kelas 3 mungkin, kalau peluk tidak bisa ya, mohon maaf. Kalau kelas 3 mungkin tidak bisa dipeluk, mungkin dijauhkan ya Bu. Tempel itu ya Bu, tempel kertas ya Bu. Disuruh baca Al-Fatihah. Kalau memang dia masih dendam juga, biasanya saya suka duduknya dijauhkan. Misalnya si A duduknya di depan sini, si C duduknya di sebelah sana. Dan kalau bisa, ketika pulang pun yang ini didahulukan, yang masih emosian di dalam. Saya pernah mentampilkan emosi anak kelas 1 juga, bukan kelas Bu Nani itu pada saat apa ya waktu itu ya? Saya lupa apa ya Bu. Bukan waktu kita pawai, Muharram. Jadi dia dipukul, namanya Rasya. Dipukul, saya sampai menstabilkan emosinya dia di sini, karena memang emosi banget Ibu. Karena kalau misalnya masih didekatkan Bu, semua dia rauk. Itu pun Fauzan juga masih rauk juga. Sampai saya akhirnya udah nggak usah salaman dulu sama Bu Hani, pulang-pulang. Akhirnya dibilang ke mamanya bagaimana yang terjadi. Sepertinya itu saran dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin berbagi. Silakan yang kelas tinggi. Ini kelas rendah, pengalaman kelas rendah, kelas tinggi, boleh berbagi, Bu Vera? Ya. Ya, baik. Yang berikutnya yaitu Bu Ria. Bagaimana sikap kita yang baik ketika kita menjadi seorang guru? Bu Ria pada dasarnya seorang guru itu digugu dan ditiru. Yang saya tahu itu seperti itu ya. Dimana guru itu adalah role model. Jadi like teacher, like student. Jadi gimana kalau misalnya seorang guru itu bisa ketika kita meminta tolong kepada murid, atau ketika kita melakukan instruksi pada murid, misalnya Pak kita sholat duha yuk gitu. Nah itu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Yang ada kita memberikan contoh atau role model, yaitu kita sholat duha dulu bersama mereka, baru mereka akan lihat, oh iya guru saya sholat duha ya, berarti saya juga harus sholat duha. Atau oh iya guru saya datangnya tepat waktu, berarti saya juga harus datang tepat waktu ya gitu. Nah itu mungkin yang menjadi sikap baik buat kita sebagai guru. Nah ketika Bu Ria bingung ingin menempatkan posisi kontrolnya seperti apa, itu disesuaikan dengan kondisi dan masalah yang ada. Bu Ria bisa memanfaatkan ini 5 posisi kontrol kita. Memang yang paling terbaik itu yaitu menjadi seorang manajer. Tapi ada kalanya kita juga harus menempatkan posisi kita menjadi pembuat orang bersalah, tapi mungkin tidak menjatuhkan identitasnya dia juga. Artinya tetap juga memberikan kata-kata yang positif juga. Karena memang saya pernah belajar hipnoterapi, Bapak Ibu. Ketika kita menanamkan kata-kata negatif, itu akan cepat terekam oleh anak di alam bawah sadarnya. Mohon maaf, ketika misalnya seorang ibu bilang, ih kamu itu anak nakal. Saya pernah dapat pengalaman Bapak Ibu. Lalu karena
karena bapak ibunya sering bilang seperti itu, akhirnya dia coba mencari identitasnya atau bagaimana, atau mencari pelampiasannya atau bagaimana ya bapak ibu. Akhirnya dia cobalah untuk menjadi anak yang nakal, artinya suka mengganggu teman-teman. Ini dia ganggu, dia cubit temannya, dia tarik jilbab perempuan, dia coret-coret buku temannya. Saya tanya dengan 3 restitusi ini, tahu gak bapak ibu dia bilang apa? Ibu, saya itu dilabelkan atau diberikan label, kalau bahasa saya, anak nakal karena 2 user saya di kepala. Terima kasih pada Tunggu Suryani yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan juga melakukan kerjasama yang baik untuk kelancaran kegiatannya Bu Suryani Aminah. Untuk kegiatan terakhir yaitu penutup, marilah kita bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf jika saya sebagai moderator banyak salah, baik perkataan perbuatan, dan juga mohon maaf juga kepada materi jika ada kekurangan pada saat memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan. Jika ada pertanyaan lain silahkan monggo langsung aja bertanya dengan Bu Suryani di belakang layar. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq